Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Ayumi Larasati, NIM 19104060013, mahasiswa Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai koloid pelindung. Sebelumnya, koloid adalah campuran dari dua zat yang memiliki fase yang berbeda dengan fase terdispersi atau zat yang terlarut tersebar merata pada fase pendispersi atau zat pelarut. Contoh yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari adalah susu, tinta, kecap, mayones, obat nyamuk semprot, dan lain sebagainya. Koloid mempunyai sifat yang berbeda dengan pembentuknya. Salah satu sifat yang ada pada koloid adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi dengan membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain sehingga melindungi muatan pada koloid. Untuk membuktikan adanya koloid pelindung, kita bisa melakukan praktikum sederhana dengan menggunakan barang-barang yang ada di rumah loh. Yuk simak praktikum berikut ini. Alat yang dibutuhkan pada praktikum kali ini adalah 3 buah gelas dan 3 buah sendok. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah air, minyak goreng, kecap, susu, dan sabun. Pertama, beri nama pada gelas agar tidak tertukar. Kedua, isi gelas dengan air secukupnya. Setelah itu, masukkan minyak ke dalam gelas yang sudah berisi air. Pada kondisi ini, minyak dan air tidak larut karena perbedaan polaritas antara minyak dan air. Masukkan bahan satu persatu ke dalam gelas sesuai dengan nama yang sudah diberikan, lalu diaduk menggunakan sendok.
我真的睡着了。Setelah selesai, mari kita amati hasil yang telah ditunjukkan dari pencampuran pada setiap bahan. Pada kecap, masih terlihat adanya batas antara air dan minyak yang menandakan air dan minyak tidak larut, walaupun sudah ada metode pengadukan. Pada susu juga terlihat adanya batas antara air dengan minyak, sehingga air dan minyak tidak larut walaupun sudah melalui proses pengadukan. Pada sabun, air dan minyak saling larut. Berikut penjelasan tentang larutnya minyak dan air pada bahan sabun. Setelah melakukan percobaan tadi, dapat diketahui bahwa sabun merupakan koloid pelindung, sedangkan susu dan kecap bukan merupakan koloid pelindung. Ini ditandakan air dan minyak pada campuran sabun itu larut sedangkan air dan minyak pada campuran susu dan kecap itu tidak saling larut. Mengapa ini bisa terjadi? Karena koloid pada medium dispersi cair dibedakan menjadi dua, yaitu liofil dan liofop. Koloid liofil merupakan koloid yang suka cairan, sedangkan koloid liofop merupakan koloid yang benci cairan. Jika medium terdispersi air, maka dibedakan menjadi dua, yaitu koloid hidrofil atau koloid yang suka air, dan koloid hidrofob, yaitu koloid yang benci air. Sabun merupakan koloid hidrofil, namun saat dilarutkan ke dalam air, maka akan berubah menjadi koloid asosiasi yang merupakan koloid yang terbentuk ketika dilarutkan ke dalam air. Koloid asosiasi tersusun dari gugus kepala yang bersifat hidrofil dan polar, serta gugus ekor yang bersifat hidrofob dan nonpolar. Ketika dilarutkan ke dalam air, ekor asam stearat yang mengandung hidrofob saling berkumpul ke dalam air, dan kepala asam stearat yang bersifat hidrofil menghadap ke air. Koloid asosiasi pada sabun di air menyebabkan adanya pengemulsi minyak dalam air, sehingga gugus hidrofob akan menarik partikel minyak dan mendispersikannya ke air. Oleh karena itu, sabun dapat membuat minyak dan air larut. Demikian praktikum sederhana mengenai koloid pelindung. Teman-teman bisa langsung mencobanya sendiri di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.